Petugas Gul Karmat sektor Pademangan mengevakuasi dua pekerja pemeliharaan gedung yang terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi para pekerja. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan menerima panggilan darurat ada dua pekerja terjebak di gondola di Pademangan Timur. 5 personil diterjunkan dan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. Dua pekerja bernama Dedi 29 tahun dan Ridwan 35 tahun terjebak di lantai 18 gedung setelah klem seling mereka terputus saat melakukan pemeliharaan gedung. Kepala Regu Gul Karmat sektor Pademangan, Tatang Suryadi mengatakan, evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi mereka yang sudah terjebak hampir 1 jam ke lantai 18. Dua orang pekerja yang sedang melakukan pemeliharaan gedung, namun ketika ingin naik ke atas, tali dari kren gondola tersebut mengalami trouble sehingga membuat putus dan tidak bisa menaik. Nah, kita mendapat laporan, kita meluncur, dan kita alhamdulillah kita evakuasi, kita sampai dengan cepat, selamat dengan menggunakan rangkaian sistem jetrik. Jelaskan Bang, mereka terjebak di lantai berapa? Para pekerja terjebak di lantai 18. Kedua pekerja ini pun dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kapal intim Teratai yang berangkat dari Pelabuhan Kupal menuju Pelabuhan Bastiong Ternate, Maluku Utara kandas menabrak karang di pesisir Pulau Makain. Ratusan penumpang yang panik terjun ke laut. Sudah beri kode begini. Nah, ini korban-korban semua, ini ada korban, kasihan yang ada selamat, alhamdulillah anak-anak selamat. Ini kami sudah berada di darat. Ratusan penumpang KM Intim Teratai berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke Pulau Makian usai kapal menabrak karang dan kandas di pesisir Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Insiden kandasnya kapal terjadi di sekitar 24,66 mil dari kota Ternate sekitar pukul 4.45 WIT. Setelah kandas, kapal KM Intim miring di perairan Pulau Makian, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Tim Teratai yang mengalami kandas di perairan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saat ini kami bersama tim SAR gabungan dari Pol Air, Polda Maluku Utara, Lanal Ternate, KSOP Ternate sedang dalam proses perjalanan dan akan melakukan evakuasi. Seluruh penumpang dikabarkan selamat dan penyelamatan dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pasangan suami istri pemilik toko di Lampung Selatan menjadi korban penyerangan orang yang tidak dikenal. Pelaku yang berpura-pura menjadi pembeli tiba-tiba mengamuk dan menyerang kedua korban menggunakan senjata tajam. Peristiwa berdarah terjadi di Dusun Katibung 2, Desa Sidobulyo, Lampung Selatan. Seorang pria tak dikenal datang ke toko milik suami istri bernama Fajri dan Rohimah dengan dalih menawar barang dagangan. Tanpa menaruh curiga, Rohimah melayani pelaku seperti pembeli pada umumnya. Namun situasi berubah mencekam. Pelaku secara tiba-tiba mencabut 2 bilah golok dan langsung membacok paha Rohimah. Korban berteriak histeris meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, Fajri segera datang untuk menyelamatkan sang istri. Nahas, ia justru menjadi sasaran berikutnya. Fajri mengalami luka bacok parah di bagian lengan kanan hingga nyaris putus. Setelah melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Menariknya, tidak ada barang dagangan maupun uang yang diambil dari dalam toko. Warga sekitar yang mendengar teriakan segera berdatangan dan memberikan pertolongan. Datangnya itu nggak bawa apa-apa. Tahu masuk ke toko aja itu. Habis pasok lari keluar. Sekitar jam berapa Pak, Dek? Itu ke jam 7:30.
Hingga kini motif dan identitas pelaku masih menjadi misteri. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam, namun belum memberikan keterangan resmi terkait kasus pembacokan sadis ini. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelidiki kasus pembunuhan pelajar SMP Negeri 26 Kota Bandung yang jasadnya ditemukan di bekas lokasi wisata Kampung Gajah. Salah satu pelaku yang ditangkap mengaku sakit hati karena korban memutus pertemanan dengannya. Polisi lakukan pemeriksaan dua pelaku pembunuhan seorang pelajar SMP Negeri 26 Kota Bandung yang jasadnya ditemukan di bekas lokasi wisata Kampung Gajah. Polisi juga telah memeriksa 13 saksi, salah satunya dari psikolog, yang nantinya akan jadi dasar pemeriksaan kejiwaan pelaku. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku YA mengaku sakit hati karena korban menjauhi pelaku dan memutus pertemanan selama 3 tahun dengan pelaku. Sikap pelaku yang posesif juga jadi alasan pihak keluarga pindahkan lokasi sekolah korban dari Garut ke Bandung beberapa tahun lalu. Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah hubungan pertemanan, yang mana hubungan pertemanan tersebut mungkin si pelaku merasa bahwa hubungan pertemanan itu berlebih, sehingga pelaku hubungan pertemanan berlebih terhadap si korban, sehingga dengan adanya hal seperti itu, ya keluarga korban. Selain razia preman, polisi menangkap 3 pengedar ganja di parkiran stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka disita 15,5 kg ganja dalam koper. Tiga pria ini tak berkutik saat dibekuk petugas unit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di halaman parkir stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat digeledah, petugas mendapati 10 kg ganja kering yang disimpan di dalam 2 tas. Penangkapan ini bermula ketika petugas menerima informasi terkait transaksi narkoba jenis ganja di halaman parkir kendaraan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas yang memantau lokasi mendapati 3 tersangka berinisial RA, TB, dan AW baru saja bertransaksi hingga langsung diringkus. Petugas kemudian mengembangkan ke sebuah rumah kontrakan salah seorang tersangka di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan dan kembali menemukan 5,5 kg ganja yang disimpan di dalam koper. Kami melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan. Selanjutnya kami menemukan barang bukti berupa ganja seberat 5,507 kg. Jadi dalam total barang bukti berjumlah 15,507 kg. Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri asal-usul ganja yang disita dari para tersangka. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.